Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji Tuhan, Kamis pagi hari ini, tanggal 9 April 2026. Kita selalu mau dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau sentral hidup kita Tuhan Yesus. Dan kita mau rendah hati datang kepada Tuhan. Melangkah dan iman. Dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kita minta sama Tuhan, tunjukkan jalan-Mu Tuhan. Kita mau berdoa. Yang kemarin saya sampaikan 5 poin, kita datang kepada Tuhan. Pusatkan hidup kita kepada Yesus. Dan kedua, kita merendah hati datang kepada Tuhan. Ketiga, datang dengan segala iman kita kepada Tuhan. Dan keempat, kita bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur, jangan pernah ngomel. Apapun pergumulan Bapak Ibu mungkin masih belum dijawab. Tapi yang kelima, tetaplah berdoa. Dan ucapan syukur kepada Tuhan. Melangkah dan iman. Kita merendah hati, sentral kita Tuhan Yesus. Ada 5 poin yang kita terima firman Tuhan dari malam. Dan hari juga sama. Pagi kita minta sama Tuhan, tunjukkan jalan-Mu Tuhan. Aku mau hidup menurut firman Tuhan. Aku mau berjalan sesuai dengan petunjuk yang Engkau perintahkan. Saya Pastor Yakub Rama, kami akan buat pujian ini. Buatlah jalan-Mu, amin, haleluya. Dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tak lihat, amin. Terima kasih Tuhan. Biar Kau kerjakan, haleluya. Turut mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Buatlah jalan-Mu. Di dalam Mazmur 86 ayat 11, demikian firman Tuhan. Mazmur 86 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, haleluya. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku pagi ini Bapa. Ampuni segala dosa, segala salahku ya Bapa. Berfirman Bapa, firman-Mu yang ku cintai Bapa. Aku mau setia taat kepada perintah-perintah-Mu. Aku sungguh mengasihi Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Tuhan selalu pelihara Bapak Ibu. Untuk itu mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Kata firman Tuhan Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup
menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mari kita mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Kalau kita mau cinta Yesus, kita mau selalu turut kepada firman Tuhan. Jangan menjadi anak Tuhan yang bandel, jangan menjadi hamba Tuhan yang bandel. Mari kita mau jadi anak Tuhan yang manis, yang selalu dekat di kaki Yesus dan taat kepada perintah Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, sebab Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat, pusat di atas segala-galanya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berurutan baca terus firman Tuhan. Ya, jadi saya selalu mengajak Bapak motivasi semangat kita berurutan Bapak ya. Kemarin kita baca Mazmur 119 ayat 1 sampai 16, 17 sampai 32. Hari ini kita baca dari 33 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Wah, luar biasa. Jadi sentralnya firman Tuhan. Dan kedua, kita mau setia kepada firman Tuhan. Lihat ini. Perlihatkan kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Petunjuk ketetapan itu adalah firman Tuhan. Sentral hidup kita Tuhan Yesus adalah firman Tuhan. Dan kedua, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Aku hendak memegang, berarti komit. Ya, taat, memegang, taat, ya, melakukannya sampai saat terakhir, berarti kesetiaan. Jadi ada 3 poin yang disampaikan kemarin oleh saya. Sentral Tuhan Yesus. Pagi ini sama. Sentral kita Tuhan adalah firman Tuhan. Ya, kita selalu berpusat kepada Tuhan. Aku hendak memegangnya, artinya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, sampai saat terakhir berarti kesetiaan kita. Kita mau taat, melakukan firman Tuhan sampai langkah yang terakhir, berarti kesetiaan, komitmen kita dengan Tuhan. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Amin. Komitmen. Buatlah aku mengerti. Jadi mengertilah kehendak Tuhan. Jangan Bapak mau supaya orang lain mengerti. Jangan sampai membuat Tuhan supaya mengerti sama kita salah. Tapi biar kita mengerti apa maunya Tuhan. Buatlah aku mengerti. Berarti intinya kita merendah hati, saudara. Ya, mau dibentuk sama Tuhan. Mau taat kepada firman. Orang yang mau taat kepada firman Tuhan rendah hati. Buatlah aku mengerti berarti rendah hati. Terbuka hati kita. Sebab hanya Yesus satu-satunya pusat hidup kita. Jalan yang akan membawa kepada kebenaran. Dan kebenaran Tuhan akan membawa kehidupan kekal. Hanya di dalam Dia Yesus. Mari kita merendahkan hati kita. Dan kita mau apa? Simpan memelihara firman Tuhan sampai selama-lamanya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-Mu. Sebab aku mengunjungkannya. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau taat dan setia. Dan cintakan firman Tuhan. Komitmen luar biasa. Firman Tuhan pagi ini sangat-sangat memberkati kita semua. Condongkan hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Dan jangan kepada laba. Nah, jangan kepada laba. Jangan kepada dunia. Jangan kepada bisnis. Tempatkan Tuhan di atas bisnis. Dia tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kepentingan jasmani. Maka di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Jangan dibalik. Jangan kita mau mikirin pagi ini. Bisnis dulu nomor 1. Tidak pernah sembahyang. Salah saudara. Bapak Ibu sebelum buka toko. Sebelum bisnis. Sebelum bekerja. Sebelum kegiatan. Berdoa dulu. Datang kepada Tuhan seperti pagi ini. Saya datang kepada Tuhan doa dan firman Tuhan. Jangan pikiran kita kepada laba. Pikiran kepada bisnis. Tapi minta. Pikirkan perkara di atas. Tuhan Yesus tempatkan di atas segala-galanya. Kalau Tuhan nomor 1, maka semua kata firman Tuhan akan semua diberikan kepada kita. Terus ayat 37. Lalu karena mataku daripada melihat yang hampa. Benar. Jangan pikiran perkara pada dunia. Dunia ini hampa, saudara. Dunia akan lenyap. Apa yang dalam dunia tidak kekal. Umur kita 70 sampai 80 tahun. Ya, semua akan lenyap kata firman Tuhan. Dunia akan lenyap. Lihat itu perang. Ya, Iran, Amerika sudah banyak yang meninggal. Banyak gedung-gedung hancur. Inilah dunia. Semua akan lenyap, saudara. Ya.
Oleh itu mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Surga tempat yang kekal. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan Ibrani 12:28. Maka kita datang kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan supaya kita tidak memandang kepada dunia yang hampa, tapi pandang kepada Tuhan Yesus. Hidupkan aku dengan jalanmu yang kau tuju. Amin. Berarti firman Tuhan menjadi pusat hidup kita. Teguhkanlah para hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang takut kepadamu. Lakukan dengan celaku yang mengentarakan aku, karena hukum-hukummu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada tita-titamu. Hidupkan aku dengan keadaanmu. Mari kita merindu pagi ini selalu kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu rutin nggak baca Alkitab? Rindu akan firman Tuhan. Pagi, malam. Termasuk kalau ada waktu siang. Pokoknya kita mau Yesus nomor 1. Firman Tuhan, kita mau cinta Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan tadi. Ya, supaya kan hukum-hukummu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada ini. Rindu surahkan firman Tuhan. Ya. Ada kerinduan kita. 41. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Kalau kita setia rindu sama Tuhan, dekat dengan Tuhan, janji Tuhan akan berikan kasih setia. Keselamatan akan menyertai kita. 42. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang mencelaku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan bela kita. Kita dipelihara sama Tuhan. Ya. Jangan sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-Mu. Amin. Berarti Daud mengutamakan Tuhan. Cintakan firman Tuhan. Cinta Tuhan Yesus. Sama dengan kita. Mari kita mencinta Tuhan Yesus ya. 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selama. Dahsyat ini sudah. Kita mau berpegang hidup dalam firman Tuhan sampai selama-lamanya. Ikut Yesus hidup di dalam firman Tuhan sampai selama-lamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titahmu. Hidup kita ada kelegaan, hidup kita damai, sejahtera, sukacita. Kalau kita bersama dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun menyertai Bapak Ibu bersama saya. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja. Aku tidak akan mendapat malu. Amin. Dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu. Ya, saya juga dimanapun saya berada. Pada waktu saya naik Grab, jumpa orang. Saya selalu bicara tentang firman Tuhan. Selalu saya bicara tentang Tuhan. Tidak pernah berhenti mulut saya. Menyampaikan berita kebenaran dari Tuhan. Supaya orang bertobat. Supaya orang mengerti akan bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dan harus mencintai Tuhan. Mutlak. Ayat 47. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Ayat 8 terakhir. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan. Amin. Mari kita pagi ini sebelum kita beraktivitas apapun. Mari sentralnya Tuhan Yesus. Pusatkan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi firman Tuhan yang begitu indah luar biasa. Sangat memberkati kita pagi ini. Jadikan Tuhan Yesus. Firman Tuhan menjadi pusat hidup kita. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Dan rajin jadi pelaku firman Tuhan. Biar jalan kita menurut jalannya Tuhan. Sehingga di situ kata firman Tuhan. Tuhan berikan keselamatan. Tuhan berikan berkat, anugerah, kasih setia Tuhan akan menyertai kita semua. Amin. Buatlah jalanmu. Amin. Haleluya. Dalam saya, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan penjunan, amin. Haleluya. Ku tak lihat. Kita rendah hati datang kepada Tuhan Yesus. Biar kau kerjakan, amin. Haleluya. Turut mau-mu, amin. Haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Kita mau berserah total kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau cinta firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Di situ berkat, kesetiaan, kasih karunia Tuhan, keselamatan datang dari Tuhan akan menyertai kita bersama. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.